Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Baraya Kang Agus. Malam ini saya ingin mengajak Baraya untuk ngobrol dengan salah satu atau seorang kepala desa yang pada minggu kemarin sudah membawa harum nama Kabupaten Subang di tingkat Provinsi Jawa Barat. Kebetulan hari ini saya mengajak Baraya untuk ngobrol bersama Kepala Desa Cibuluh, Kecamatan Tanjung Siang. Selamat malam, Kang Edi. Selamat malam. Jadi kalau Agus Channel. Ya, jadi kalau orang Sunda itu kalau bilang akang atau apa ya biasa jadi panggil Kang Edi ya? Akang aja lah. Akang saja katanya. Baik, Baraya Kang Agus. Pada malam hari ini saya ingin sedikit mengulas terkait dengan Cibuluh setelah ditetapkan menjadi juara lomba desa tingkat Kabupaten Subang. Ini barangkali ada tip-tip sehingga Cibuluh terpilih, kemudian Cibuluh mewakili Kabupaten Subang untuk ke tingkat provinsi. Barangkali ada hal-hal yang saya tanyakan. Kang Edi, dalam periode hari ini, Kang Edi menjabat dari tahun berapa sampai dengan tahun berapa? Terima kasih Kang Agus Channel. Saya menjabat kepala desa satu periode juga belum. Ya. Baru 2 tahun lebih 6 bulan kalau nggak salah. Jadi periode 2018 sampai 2024 gitu. Ya, jadi baru 2 tahun 8 bulan ya. Ya, ini barangkali satu bulan. Prestasi di mana seorang kepala desa yang baru menjabat 2 tahun 6 bulan sudah menorehkan satu prestasi sebagai desa unggulan di Kabupaten Subang. Ada hal yang ingin saya tanyakan. Kang Edi, ketika Kang Edi terpilih menjadi kepala desa, mungkin Kang Edi punya mimpi. Cibuluh ini mau dibawa kemana gitu? Ya. Terima kasih Kang Agus. Kebetulan saya menjabat 2 tahun lebih 6 bulan. Ya. Jadi mimpi mau dibawa kemana Cibuluh, karena Cibuluh banyak potensi dalam bidang seni dan budaya, kemudian masih mempertahankan warisan-warisan seni budaya leluhur dan nilai-nilai gotong royong di wilayah desa Cibuluh. Jadi Cibuluh mau digiring ke Desa Pemajuan Kebudayaan. Baik, tertarik sekali nih. Ketika bicara keberhasilan Cibuluh menjadi juara, itu mungkin salah satunya unggulannya itu ya, Kang Edi ya? Ya. Jadi yang menjadi prioritas garapan sesuai dengan visi misi Kang Edi 5 tahun ke depan terkait dengan Desa Cibuluh sebagai Desa Pemajuan Kebudayaan. Kalau lihat dari namanya saja, oke, kita bicara tadi Kang Edi bicara budaya, seni. Mungkin Cibuluh ini orang sudah tahu lah bahwa Cibuluh ditetapkan sebagai salah satu desa wisata di Kabupaten Subang. Yeah. Kemudian Cibuluh juga ditetapkan menjadi salah satu tempat atau lokasi digelarnya Festival 7 Sungai. Yeah. Jadi ketika orang bicara Cibuluh pasti berpikir, oh Cibuluh desa yang dijuluki desa wisata. Kemudian di Cibuluh juga ada Festival 7 Sungai. Kemudian di Cibuluh juga saya pernah mendengar ada Festival Angin. Ya, kemudian Cibuluh juga memiliki beberapa destinasi wisata. Kalau kita merujuk kepada program Jawara, Kang Edi ya, kalau kita kaitkan tadi, Cibuluh sebagai salah satu desa yang istilahnya fokus dalam pemajuan kebudayaan. Dengan budaya yang ada, dengan seni tradisional yang ada, mungkin masih menggarap budaya-budaya warisan leluhur kita. Ya. Nah, Kang Edi mulai dari mana? Ketika Kang Edi menetapkan bahwa Cibuluh sebagai desa pemajuan kebudayaan, hal apa saja yang digarap pertama kali ketika Kang Edi menjabat sebagai kepala desa Cibuluh? Baik Kang Agus, dalam undang-undang tentang pemajuan kebudayaan ada 10 objek yang dijadikan objek pemajuan kebudayaan. Yaitu di antaranya ada tradisi lisan. Tradisi lisan itu adalah suatu tradisi atau warisan secara turun-temurun dari masyarakat
yang pendahulu kepada generasi yang sekarang. Contoh cerita. Ini di Cibulu banyak cerita atau sejarah, ada tentang sejarah lemur atau kampung. Kemudian ada sejarah Bolang itu dari mana asalnya. Kemudian Cibulu, kemudian Bungkuloa itu tradisi lisan. Kemudian ada juga tradisi manuskrip. Manuskrip adalah informasi yang terkandung di dalam itu memiliki budaya dan sejarah. Seperti kalau di daerah lain mungkin ada babad gitulah. Ada cerita-cerita yang lain, cikal bakal kerajaan atau apa. Kemudian kalau di Cibulu kan cikal bakal. Kenapa Cibulu? Cibulu asalnya dari tahun 1906 juga sudah diketahui dengan adanya pemerintahan. Kemudian dari pemerintahan waktu itu ada 2 kelurahan Cibulu itu, Kelurahan Bolang sama Kelurahan Cisupan kalau nggak salah. Ya, betul. Kemudian di tahun 1928 2 kelurahan itu kan disatukan menjadi desa Cibulu. Jadi itu kolaborasi dari 2 desa ya, Cibulu itu. Ya. Baik, Kang Edi. Saya menanyakan juga bahwa tadi Kang Edi berbicara tentang seni budaya. Kalau saya pernah lihat dan pernah masuk, kalau kita masuk ke desa Cibulu dari sebelah timur, kita pasti memasuki Bolang 1. Jadi selamat datang di Kampung Bolang 1. Di situ ada Saung Hong Bolang kalau nggak salah. Itu potensi wisata atau apa Kang Edi itu? Itu Saung Hong Budaya Bolang itu merupakan destinasi wisata bidang tematik. Soalnya di sana kan ada suatu kegiatan yang berkaitan dengan permainan rakyat atau kaulinan lemur. Kaulinan urang lemur. Di sana dipergelarkan beberapa atraksi kaulinan urang lemur, kaulinan Sunda. Itu adanya di Saung Budaya Bolang, Saung Hong di Bolang 1 itu. Bolang 1 ya. Kemudian ada beberapa kegiatan tadi yang saya utarakan, kenapa Cibulu digiring kepada desa pemajuan kebudayaan. Dari 10 objek pemajuan kebudayaan itu ada di desa Cibulu. Tadi udah dipaparkan sebagian, kemudian termasuk kegiatan permainan rakyat, permainan tradisi itu termasuk kepada objek pemajuan kebudayaan. Kemudian kebetulan di Cibulu juga, di desa Cibulu ada destinasi wisata Saung Budaya Bolang. Itu bergerak di bidang permainan rakyat Sunda atau kaulinan lemur itu. Ya. Baik. Dari beberapa destinasi wisata, saya pernah mendengar juga di Cibulu ada Saung Mulan, kemudian ada Balai Rakyat, Saung apa ya namanya itu? Saung Tepasewe, kemudian Saung Batulika, ada Saung Batulika, ada Nusa Jajawai. Betul, berarti pemerintah daerah tidak salah menjadikan Cibulu sebagai desa wisata karena Cibulu memiliki rangkaian atau keindahan alam yang luar biasa, Pak Lurah. Ketika Cibulu disajikan atau dimanjakan dengan alam yang luar biasa, kemudian warga masyarakat mempunyai potensi bagaimana mengembangkan kekayaan alam yang indah ini menjadi sebuah konsep desa wisata barangkali. Nah, dari beberapa destinasi wisata yang ada di Cibulu, saya pernah mendengar juga ada tempat bersejarah. Jadi Cibulu itu salah satu lokasi bersejarah pertempuran katanya. Itu di mana lokasinya Pak Lurah? Itu Tugu Pertempuran Perjuangan 45 Cisipan, ada di Dusun 4 Cisipan. Di sana dibangun sebuah tugu yang sangat megah. Mungkin di Kabupaten Subang hanya ada 1 tugu perjuangan yang megah dan indah. Dan berada di desa Cibulu, tepatnya di Kampung Cisupan. Ya, ini barangkali Baraya Kang Agus, dari beberapa obrolan awal kita sudah bisa menyimpulkan bahwa Cibulu kalau dibilang desa pemajuan kebudayaan mungkin cocok. Karena
karakteristik, termasuk kebiasaan warga masyarakat masih memelihara budaya warisan luhur kita, gotong royong, kemudian pemajuan kebudayaan, memelihara adat dan budaya. Kemudian dari keseluruhan rangkaian itu muncullah Desa Cibulu sebagai desa wisata. Jadi tidak ujug-ujug Cibulu menjadi desa wisata, Lurah ya. Jadi berarti Cibulu ditetapkan menjadi desa wisata karena memang Cibulu kaya dengan potensi alamnya yang dipelihara oleh sumber daya yang ada sehingga menjadi sebuah konsep desa wisata. Baik, kita bicara desa wisata dari pemajuan kebudayaan. Kalau kita merujuk kepada program Pak Bupati Subang, Pak Kades, Subang terkenal dengan program Jawara Jaya Istimewa Sejahtera. Ada skala prioritas nggak untuk desa Cibulu? Contoh, Cibulu itu kan kaya dengan seni dan budaya, kemudian pariwisata, kemudian dari UMKM-nya juga. Saya pernah melihat di tempat apa itu namanya, galeri apa namanya tuh? Galeri tempat mempertontonkan atau memperlihatkan bahwa Cibulu kaya dengan potensi ekonomi masyarakat ya. Cibulu sebagai desa wisata, kemudian Cibulu juga kaya dengan program unggulan dan produk unggulan. Saya pernah melihat nih, ini salah satunya barangkali salah satu bentuk kreativitas warga Cibulu. Dan saya masih sangat apresiasi di mana Cibulu kaya dengan potensi. Selain budaya, pariwisata, Cibulu juga kaya dengan produk unggulan desa. Kalau sekarang lagi UMKM istilahnya. Jadi kalau ya, kebetulan saya juga hari ini sedang mencoba untuk di masa pandemi Covid ketika seluruh ekonomi terkena dampak COVID-19, tapi setiap musibah pasti ada hidayah atau manfaat. Jadi Cibulu kaya dengan potensi UMKM. Saya mengajak rekan-rekan di mana saja Baraya Kang Agus untuk melihat bahwa hari ini saya ingin memperkenalkan inilah produk-produk unggulan Desa Cibulu. Ini menjadi potensi yang bisa menopang kegiatan Cibulu sebagai desa pemajuan kebudayaan, kemudian Cibulu juga sebagai desa wisata. Banyak kreativitas warga masyarakat yang memang harus kita angkat dan ini harus menjadi prioritas garapan dari pemerintah daerah terutama, di mana dinas terkait harus turun langsung melihat banyak potensi yang ada di Kecamatan Tanjung Siang dan salah satunya Desa Cibulu. Kita punya sebuah cenderamata dari wayang meskipun di dalamnya hanya terbuat dari apa itu Pak Kades? Pelepah singkong. Pelepah singkong ya. Tapi ketika ini digarap secara profesional dengan sumber daya yang ada, ini bisa menjadi sebuah produk unggulan, produk UMKM khas Cibulu. Baik, sebetulnya banyak yang ingin saya obrolkan lagi Pak Kades ya. Terima kasih atas waktunya. Tapi sebentar, siap, Kang Agus, ya. Sambil ngobrol kita kan ada kopi. Oh siap. Jadi acara kita malam ini adalah ngacapi. Ngacapi itu apa, Kang Kades? Ngacaprak bari ngopi. Ngacaprak bari ngopi. Ya, terima kasih Baraya Kang Agus. Ada satu lagi. Ya, boleh. Ini kan produk kerajinan dari Desa Wisata Cibulu. Siap. Kolecer. Ya. Kolecer merupakan sekarang ditetapkan sebagai warisan tak berbenda di Kabupaten Subang. Jadi aset Kabupaten Subang ini. Kolecer merupakan aset Kabupaten Subang. Ada lagi kan aset Kabupaten Subang, golok ini sudah merupakan Cindramata Subang Jawara itu. Jadi yang menyebut bukan saya Pak Kades ya. Kebetulan Baraya Kang Agus, saya juga sedang bergerak di bidang UMKM dan nantilah rekan-rekan akan saya ajak untuk main di UMKM milik saya, tepatnya di pengrajin golok Binangkit ya. Di season berikutnya saya ingin mengajak acara apa Kang Kades? Ngacapi di Saungwing. Sekaligus saya ingin memperkenalkan produk-produk UMKM khususnya yang ada di Kecamatan Tanjung Siang. Ada banyak hal yang ingin saya sampaikan hari ini atau malam ini, tapi karena berhubung kita sengaja gantung saja ceritanya biar
pemirsa penasaran dan menonton boleh. terus Iya. channel kita. Iya. Baik, terima kasih Kang Kades. Banyak hal yang bisa saya simpulkan bahwa Cibuluh sebagai desa wisata juga Cibuluh disebut atau memiliki visi ke depan bahwa Cibuluh akan menjadi desa pemajuan kebudayaan. Kita ikuti channel berikutnya. Terima kasih dan tetap semangat. Subang Jawara. Jawara. Ya, terima kasih. Selamat malam dan kita ketemu kembali di channel berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.